Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya kau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini melalui YouTube Live. Dan Tuhan pimpin akan berkati seluruh acara firman baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani pikiran dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik dalam benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya terkeluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi bila semuanya bisa tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan juga terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi jadikan kami pelaku dan pendengar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan sekali lagi pasti bekerja dalam acara firman. Kuatkan kami untuk menghadapi dia sehingga apapun yang mereka lakukan, bila firman bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kisah Rasul dan kita sampai pada pasal 9 ayat 32 sampai dengan 43. Kita akan membaca teksnya lebih dulu ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lydia. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Sekitar itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik pada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling pada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya pada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyama kulit. Sudah, kalau kita melihat pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui dalam kisah Rasul ini ya, dalam pasal 2 sampai pasal 5 kita telah melihat bahwa Petrus selalu menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Dan ini kita bisa bandingkan dengan Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, yang saya tekankan itu ada di sini ya. Jadi mempergunakan waktu yang ada, tentu saja pergunakan dengan baik gitu ya, bukan sembarang dipergunakannya. Dan Petrus di sini menggunakan waktu yang ada itu dengan memberitakan Injil ataupun firman Tuhan.
Dan ini sesuatu yang harus kita tiru. Justru karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus menggunakan waktu yang ada untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Karena Injil atau firman Tuhan itu kalau diberitakan kepada orang yang jahat, maka ada kemungkinan orang itu bisa bertobat dan dia bisa diperbaiki dalam kehidupannya. Dan itu pasti bisa memuliakan Tuhan. Dalam bacaan hari ini kembali kita bisa melihat bagaimana ia menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Kita sekarang masuk dalam bagian yang pertama. Petrus melakukan perkunjungan, ini ada dalam ayat 32, tapi saya baca mulai dari ayat 31 ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga pada orang-orang kudus yang di Lida. Jadi kisah Rasul 9 ayat 31 menunjukkan bahwa gereja saat itu ada dalam keadaan damai. Apakah saat seperti itu digunakan oleh Petrus untuk santai atau rileks? Tidak. Dia menggunakan kesempatan untuk mengunjungi jemaat yang bertobat karena penginjilan dalam kisah Rasul 8 untuk mengajar, menguatkan, menasihati, menghibur mereka dan sebagainya. Pelayanan untuk menguatkan orang Kristen yang baru adalah sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Kalau orang Kristen baru itu tidak dilayani dan tidak ditumbuhkan imannya, itu membahayakan, bisa membuat orang itu menjadi sesat. Kalau kita melihat Yusuf Roni yang baru saja meninggal itu, pada waktu dia bertobat, wah pertobatannya betul-betul luar biasa ya. Tapi dia langsung disuruh sharing kemana-mana, bahkan dijadikan pendeta tanpa pendidikan yang berarti, dan akhirnya dia menjadi sesat. Saya punya bukunya yang menunjukkan hitam di atas putih bahwa dia betul menjadi sesat. Kalau dalam pertobatan pertama dia percaya sebagai satu-satunya jalan ke surga, maka dalam buku yang terakhir itu dia mempercayai bahwa orang-orang agama lain juga bisa percaya, dan gerejanya dinamakan Kemah Abraham yang menunjukkan bahwa Ismail dan Ishak itu berkumpul dalam kemah itu ya. Jadi menurut dia ada titik temu antara Islam dengan Kristen, dan juga di dalam sekolah teologi yang dia dirikan itu ada 5 orang dosen yang adalah orang Islam. Nah ini sesuatu yang sangat konyol, bagaimana dalam satu STT bisa ada dosen yang adalah orang Islam. Mereka nggak mungkin ngerti Alkitab. Kita lihat para apologet Islam itu sama sekali nggak ngerti Alkitab, mengutip ayat ngawur secara karu-karuan. Nah itu yang seperti itu dijadikan dosen itu bagaimana? Saya sama sekali nggak bisa ngerti. Dan memang saya nggak habis pikir bagaimana dia yang pertobatannya pada awalnya itu begitu luar biasa dan menjadi berkah bagi banyak sekali orang. Tapi pada akhir hidupnya, pada ya nggak tahu selama berapa tahun saya nggak tahu ya. Tapi jelas sekali dia melakukannya menjadi sesat. Jadi dia mirip dengan Billy Graham ya. Billy Graham itu dari penginjil top dunia pada abad ke-20. Tapi pada akhir hidupnya menjadi sesat, sekalipun ChatGPT tidak setuju dengan saya dalam persoalan itu. Dia percaya bahwa Billy Graham tetap adalah orang yang orang Kristen yang sejati. Tapi kalau saya tidak, ya dari wawancara Billy Graham dengan entah siapa itu namanya saya lupa. Itu jelas ada di dalam YouTube, dan itu menunjukkan bahwa dia sama seperti Yusuf Roni, dia percaya pluralisme ya. Jadi orang yang non Kristen pun itu bisa selamat, dan itu tidak mungkin bisa kita katakan tidak sesat ya. Lalu saya lanjutkan, saudara bisa melakukan hal ini dengan cara pertama, mengajak orang Kristen baru itu ke kebaktian atau pemahaman Alkitab. Kalau dulu sebelum adanya Zoom dan YouTube dan sebagainya, kita mesti mengajak dia untuk kebaktian uh, onsite ya. Tapi sekarang dengan adanya YouTube Live dan sebagainya itu, maka kita bisa
mengajak orang itu untuk menonton YouTube live, direkam channelnya dan sebagainya, atau ngajak dia ke rumah kita nonton bersama-sama melalui TV atau apapun itu kan bisa dilakukan. Pemahaman Alkitab juga sama, jadi tidak cukup hanya dalam kebaktian, tapi juga dalam pemahaman Alkitab karena temanya kan berbeda. Karena lalu saudara, contoh yang kedua bisa dilakukan dengan memberikan dia buku saat teduh dan mengajari dia untuk bersaat teduh setiap hari. Ajari caranya berdoa dulu, lalu membaca ayatnya. Ayatnya harus dibaca ya. Jangan hanya buku saat teduhnya. Ayat yang penting itu justru adalah ayatnya. Harus baca ayatnya, baru buku saat teduhnya, lalu berdoa dan sebagainya. Lalu yang ketiga bisa memberikan dia buku-buku rohani yang cocok bagi dia. Untuk orang yang baru bertobat, jangan berikan buku tentang Tritunggal, predestinasi dan sebagainya, itu tidak ada gunanya, saudara. Dia harus diberikan buku yang cocok untuk dia, buku-buku yang betul-betul menjadi dasar dari kekristenan, buku-buku yang injili, yang misalnya membuktikan Yesus adalah Allah secara sederhana saja, tidak usah yang ruwet seperti buku yang saya tulis. Kalau yang buku yang saya tulis itu tujuannya untuk orang Kristen yang sudah dewasa, saudara. Lalu juga bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas salib, menebus dosa dan sebagainya, keselamatan karena iman saja, itu harus diberikan buku-buku rohani yang cocok untuk dia, dan biarlah dia melalui buku-buku rohani itu juga bisa belajar dan bertumbuh di dalam iman. Lalu untuk saudara yang adalah seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan, kita bisa melakukan ini dalam cara berkhotbah atau mengajar. Tapi khotbah atau pengajarannya ini juga mesti disesuaikan eh, dengan tingkat kerohanian dari orang yang sudah ajar ya. Seringkali orang itu tidak bisa melihat tingkat rohani orang yang diajar itu bagaimana. Orangnya tingkatnya tinggi, diajar pelajaran rendah. Itu sama seperti seorang PhD diajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini tidak ada gunanya bagi dia ya. Dan dia pasti ngantuk diajari seperti itu. Sebaliknya ada yang bayi Kristen tapi diajar eh, pelajar-pelajar yang sangat sukar. Laki-laki sama, ini tidak bisa ngerti. Dan dia juga ngantuk juga kalau seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu orang itu tingkat kerohaniannya itu di mana. Dan bagaimana kita harus mengajar dengan tingkat kerohanian bagaimana. Nah, repotnya di dalam gereja itu tingkat rohani dari orang-orang dalam gereja itu campur aduk kan ya. Ada yang dewasa, ada yang bayi, ada yang Kristen KTP. Belum lagi kalau ada orang baru masuk, tahu-tahu dia belum pernah mengajar, mendapatkan pelajaran yang sukar, tahu-tahu dikasih pelajaran sukar. Nah, itu yang merepotkan. Kalau dalam sekolah teologi itu jauh lebih enak kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Sehingga itu bisa eh, dan biasanya orang yang sekolah sekolah teologi itu kan sebetulnya yang mestinya adalah orang-orang yang sudah cukup punya pengertian dan bukan orang yang baru baru bertobat lalu sekolah teologi itu sama sekali tidak benar juga. Nah, saya lanjutkan dengan poin yang kedua, Petrus melakukan mujizat. Dalam melakukan perkunjungan itu, Petrus melakukan 2 mujizat. Yang pertama adalah kesembuhan dari Eneas yang diceritakan dalam ayat 33 dan 35. Kita baca sekali lagi. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ini penderitaan yang luar biasa ya. Bayangkan 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh itu tidak bisa apa-apa. Sudah pasti otot-ototnya itu mengecil semua dan pasti sangat menderita ya. Orang kena stroke itu penderitaannya bukan main. Apalagi kalau lumpuhnya itu kalau stroke ringan itu masih ada yang masih bisa jalan biarpun nyeret atau bagaimana. Tapi ini terbaring saja dia tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tidak bisa apa-apa. Nah, kata Petrus kepadanya, ini Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi mujizat yang Petrus lakukan itu membuat banyak orang lalu bertobat. Eh, saya akan membahas bagian ini beberapa poin. Pertama, poin A. Yesus tetap bisa menyembuhkan sekalipun orangnya bukan orang percaya. Memang di sini tidak disebutkan dengan jelas apakah ini itu orang Kristen atau bukan. Ada orang-orang yang menghubungkan ayat 32b dengan ayat 33a dan mengatakan bahwa orang ini adalah orang Kristen karena Petrus menjumpai dia di antara orang-orang kudus.
Tetapi kalau dilihat bahwa ayat 36 menyebut Tabita sebagai murid, sedangkan ayat 33 tidak menyebut Eneas dengan sebutan seperti itu, saya lebih condong berkata bahwa Eneas bukanlah orang Kristen sejati. Setidaknya ia bukanlah orang Kristen, atau setidaknya ia bukan orang Kristen yang sejati, ya, atau bukan Kristen sama sekali. Berarti mungkin sekali agama Yahudi, atau dia orang Kristen tapi orang Kristen KTP, ya. Tetapi dia toh mengalami mukjizat kesembuhan. Hal seperti itu sering terjadi dalam kitab suci. Dan karena itu saudara, orang disembuhkan atau tidak bukan tergantung imannya, tetapi tergantung kehendak Allah. Memang ada kasus-kasus dalam Alkitab di mana Tuhan tidak mau melakukan mujizat karena orangnya tidak percaya. Kita nanti melihat dalam Matius 13 ayat 58. Dan juga ada kasus di mana ia melakukan mujizat berdasarkan iman orangnya. Kita melihat dalam Matius 8:13 dan Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Tetapi saudara ingat ya, tidak selalu demikian. Ini perlu digarisbawahi lah, ya. Jadi bahwa ada kasus-kasus seperti ini, tidak berarti selalu demikian, ya. Sekarang saya baca ayat-ayat ini, ya, Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ada mukjizat tetapi tidak banyak karena ketidakpercayaan mereka. Lalu kita lihat dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perhatikan, ya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Lalu Matius 9 ayat 27-31, ketika Yesus meneruskan perjalanannya di sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepada menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan mengasyarkan dia ke seluruh daerah itu. Mereka baru ditolong oleh Yesus, disembuhkan. Tapi Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi itu mereka justru langgar. Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Dan ini bukan sesuatu yang menguntungkan, tapi ini merugikan. Karena Yesus sudah mengatakan jangan beritakannya, tapi mereka justru memberitakan. Tidak peduli karena apa sebetulnya mereka mestinya mentaati perintah Yesus ini. Ya, tidak peduli, mereka begitu senang sehingga mereka memasyurkan dia, tetapi itu tetap adalah sesuatu yang salah. Tapi saudara, seringkali dia tetap melakukan mujizat sekalipun orangnya tidak percaya. Dan sekarang saya akan memberikan beberapa contoh, ya. Pertama, pada waktu dia mengusir setan yang merasuk seseorang. Orang yang kerasukan setan tidak mungkin orang percaya, saudara, ya. Orang percaya saya yakin tidak bisa kerasukan setan. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Perhatikan, ya, setannya yang berteriak melalui orang itu dan menyebut Yesus dengan sebutan anak Allah. "Adakah engkau kemarin untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Dari karena mereka dirugikan dengan 2.000 babinya, mereka mati, maka mereka mendesak supaya dia meninggalkan. Jangan boleh kata-kata Yesus yang diusir, ya.
Sebetulnya mereka ini sangat bodoh ya. Sekali mereka rugi berapapun, mereka mendapatkan berkat rohani, apalagi keselamatan, itu tidak bisa dinilai dengan 2000 babi. 2 miliar babi pun tidak ada tandingannya dibandingkan dengan keselamatan yang bisa Yesus berikan kepada mereka. Seandainya mereka tidak mengusir Yesus, tapi mereka lebih mementingkan kekayaan mereka. Dan karena mereka tidak senang kekayaan mereka itu habis, maka mereka mengusir Yesus, maka mereka tidak menerima berkat rohani. Tapi poin saya di dalam teks ini, saudara, orang ini kerasukan setan. Dan orang kerasukan setan tidak mungkin percaya kepada Yesus. Dan karena itu pada waktu dia disembuhkan, jelas bahwa Yesus ini menyembuhkan orang yang belum percaya. Ya, jadi orang percaya, belum percaya pun bisa disembuhkan. Sekarang eh, contoh yang lain dalam Matius 9 ayat 32 dan 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawa pada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Jadi saudara, orang ini bisu karena kerasukan setannya. Memang tidak selalu orang kerasukan setan itu bisu, tetapi di sini setan yang merasuk itu menyebabkan dia bisu. Dan ayat 33, dan setelah setan itu diusir, dapat orang bisu itu berkata-kata. Ya jelas bahwa ini menunjukkan bahwa dia tadi kerasukan setan itu menyebabkan dia bisu. Bisunya disebabkan kerasukan setan. Memang tidak semua bisu disebabkan kerasukan setan ya. Ada orang bisu yang memang karena bisu. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi lagi-lagi di sini kita melihat orang bisu ini kerasukan setan, dia tidak mungkin orang percaya. Tapi toh Yesus bisa menyembuhkan itu. Jadi saudara, eh, orang tidak percaya tetap bisa disembuhkan ya. Kalau Tuhan menghendaki maka dia tetap bisa disembuhkan. Yang kedua, pada waktu dia membangkitkan orang mati, misalnya dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17, dia sama sekali tidak mempersoalkan iman. Orangnya mati loh, bagaimana bisa dipersoalkan imannya? Kita lihat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengambil usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi saudara, beda dengan kalau Petrus membangkitkan orang mati itu, Yesus Kristus membangkitkan gitu ya. Tetapi ini Yesus memerintahkan dengan otoritasnya sendiri. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dia tidak membangkitkan dalam nama Yahweh atau apapun, tapi dia sendiri punya kuasa untuk membangkitkan dan membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan lanjutkan ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata-kata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah merawat umatnya. Maka tersiarlah kabar itu tentang Yesus, kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Perhatikan bahwa Yesus disebut seorang nabi ya. Dan Muslim selalu mengatakan Yesus cuma nabi, bukan Tuhan. Kita percaya dia nabi, kita percaya dia rasul, kita percaya dia utusan. Tetapi kita juga percaya dia adalah Tuhan maupun Allah. Dan juga adalah Allah dan manusia sungguh-sungguh. Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan dia mati, dia salib dan sebagainya. Mereka tidak mau percaya, itu urusan mereka. Tapi kita percaya bahwa Yesus bukan cuma nabi, sekalipun dia memang nabi. Tapi bukan hanya nabi, dia juga adalah Tuhan dan Allah. Dan kan harus kita sembah, dan harus kita muliakan, dan harus kita taati, harus kita layani, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan poin yang ketiga, pada waktu dia meredakan angin ribut. Di dalam Matius pasal 8 ayat 23 dan 27, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Saya perhatikan apakah mereka beriman dalam hal seperti ini. Ya mereka beriman kepada Yesus ya, saving faith-nya itu saya kira ada, tetapi mereka tidak beriman mengenai bahaya itu ya.
Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu ya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, itu saudara, jelas bahwa dia bukan hanya sekedar orang, dia memang adalah orang. Tapi bukan hanya orang, dia juga adalah Allah. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan keempat, saudara, pada waktu dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, di dalam Matius 12, 9-15, dan orang bisu yang kerasukan setan dalam Matius 12 ayat 22. Lagi-lagi di sini Yesus sama sekali tidak mempersoalkan iman. Kita baca teksnya ya. Matius 12, 9-15. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan tidak boleh berbuat menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi tidak ada dasar untuk itu. Mereka hanya tafsiran mereka yang kacau balau tidak karu-karuan. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Perhatikan ya, Yesus melakukan mujizat menolong orang, tapi justru orang-orang Farisi mau membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Mengapa dia menyingkir? Dia bukan takut, tapi dia tahu waktu untuk mati belum tiba. Lalu waktunya sudah tiba, dia tahu dia bakal mati di sana, dia justru pergi ke sana. Dia saudara, karena ini dia tahu waktunya belum tiba, maksud dia menyingkir pada waktu dia tahu orang-orang Farisi membunuh dia. Lalu di sini banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Tidak dalam semua kasus dia menyembuhkan mereka semua ya, tapi di sini dia menyembuhkan mereka semua. Dan ini orang juga disembuhkan dari tangan yang mati sebelah ya. Lalu dalam Matius 12 ayat 22, kemudian dibawa pada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Jadi kita melihat sudah banyak contoh menunjukkan bahwa pada waktu uh, orang tidak beriman itu disembuhkan, itu memang bisa terjadi. Memang kadang-kadang Yesus menuntut iman, tapi tidak selalu. Dan saya sudah memberikan banyak contoh di mana dia tidak mempersoalkan iman, dia langsung menyembuhkan orang itu. Dan ada orang-orang itu jelas-jelas tidak beriman, kerasukan setan yang mati dan sebagainya, tetap bisa disembuhkan, tetap bisa dilakukan mujizat, sekalipun mereka bukan orang beriman sama sekali. Dan kelima dan lain-lainnya. Sebetulnya mengapa hal seperti ini saya bicarakan? Karena pada zaman ini ada banyak dalam tanda petik penyembuh yang pada waktu gagal menyembuhkan orang yang sakit, lalu menyalahkan si sakit itu karena kurang iman atau tidak beriman. Ini sangat banyak ya. Menyembuhkan tidak bisa sembuh, yang disalahkan yang sakit. Bukan dia sendiri yang disalahkan, tapi yang sakit yang disalahkan. Sudah orang yang sakit, disembuhkan tidak bisa, masih disalahkan lagi. Jadi ini penyembuh-penyembuh yang seperti ini, penyembuh kurang ajar ya. Dari semua penjelasan di atas terlihat bahwa tujuan itu tidak berdasar. Karena Tuhan tetap bisa melakukan mujizat untuk memberi kesembuhan kepada orang yang tidak beriman. Bahkan kalau kita melihat peristiwa dalam Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21, pada waktu murid-murid Yesus gagal menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Yesus mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena murid-murid yang kurang beriman. Jadi si penyembuhnya yang salah, bukan si sakit. Contoh, hati-hati dengan orang yang mengaku bisa menyembuhkan, lalu pada waktu tidak bisa sembuh, lalu ternyata orang yang sakit yang disalahkan. Dan saya heran zaman sekarang muncul lagi penyembuh-penyembuh itu ya. Kenapa penyembuh-penyembuh itu tidak pernah muncul pada zaman masa COVID itu? Orang yang COVID berat
Nggak pernah ada satu pun yang disembuhkan oleh mereka. Nah, kalau COVID ringan dan disembuhkan ya sembuh dengan sendirinya. Tapi yang COVID berat itu nggak pernah ada satu pun yang disembuhkan. Mereka sendiri bahkan kena COVID. Mereka sendiri bahkan takut kena COVID. Nah, lalu sekarang berkoar-koar mereka bisa sembuhkan orang. Dengan adanya COVID-19 itu membuktikan bahwa penyembuh-penyembuh itu semua ada palsu. Jangan percaya dengan omong kosong orang-orang itu, soalnya cuma ditipu saja, jangan karuan. Matius 17 ayat 14 ayat 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi sakit ayannya ini karena kerasukan setannya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Perhatikan jawabnya apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Bukan orang yang kerasukan setan, kurang percaya. Memang dia orang kerasukan setan, ya tentu saja tidak percaya. Tapi bahwa murid tidak bisa menyembuhkan, dikatakan murid-murid itu yang kurang percaya, bukan orang yang kerasukan setan yang disalahkan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Ini tentu saja kayak bahasa hyperbole ya. Jadi kalau orang Islam menyerang ayat ini, gunung mana yang orang Kristen pernah pindahkan, misalnya seperti itu ya. Maka sudah bisa menjawab ya, ini kayak bahasa hyperbole, tentu bukan cara hurufiah ya. Tapi maksudnya problem yang sangat besar pun itu bisa dibereskan kalau kita punya iman itu ya. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lalu ayat 21 ini ada dalam tanda kurung tegak ya. Jadi bagian yang diragukan keasliannya dan menurut saya bukan asli. Kalau yang di dalam Injil Markus itu asli. Tetapi kata berpuasa itu tidak ada. Dari jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di sini ada kata berpuasa tetapi di sini ini diragukan keasliannya. Karena ada dalam tanda kurung tegak. Jadi semua yang di dalam tanda kurung tegak itu dalam Alkitab fisik ya. Itu menunjukkan bahwa bagian itu diperdebatkan keasliannya dan menurut saya itu tidak asli. Biasanya yang seperti ini ada di dalam manuskrip-manuskrip yang tidak bisa dipercaya ya. Lalu poin B saudara, ini lumpuh selama 8 tahun di dalam ayat 33. Ini dituliskan bukan hanya untuk menunjukkan penderitaan Eneas, tapi terutama untuk menunjukkan secara jelas akan penyakitnya. Sehingga menunjukkan bahwa kesembuhannya betul-betul merupakan satu mujizat. Nah, orang 8 tahun hanya bisa berbaring, tahu-tahu langsung bisa berdiri. So, kalaupun orang 8 tahun itu berbaring terus lalu dokter menyembuhkannya, dia tidak bakal bisa berdiri, saudara. Dia mesti belajar berjalan lagi karena kakinya itu pasti otot-ototnya itu mengecil, melemah sehingga dia tidak bakal bisa berdiri. Harus belajar lagi ditonton dengan atau dengan tongkat atau bagaimana, pokoknya tidak bisa langsung berdiri berjalan dan sebagainya. Tapi di sini mujizat ini terjadi, dia bisa bangun dan berdiri dan sebagainya. Jadi ini kesembuhan yang betul-betul luar biasa ya. Dan poin C saudara, ayat 34, Yesus yang menyembuhkan. Kita lihat ayat 34 ya. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus tidak berkata, aku menyembuhkan engkau, tidak. Dia berkata, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Petrus tidak mencuri kemuliaan Allah dengan mengatakan bahwa dia yang menyembuhkan Eneas. Juga dia tidak nunut pada kemuliaan Allah dengan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan melalui dia. Ia hanya mau memuliakan Allah atau Yesus, bukan memuliakan dirinya sendiri. Ada banyak nama Tuhan yang memuliakan Yesus, tetapi mereka juga mau nunut. Mereka kepingin populer. Mereka khotbah dan sebagainya untuk mencari nama. Ini adalah dosa. Bandingkan dengan kata-kata Yohanes Pembaptis ya, dalam Yohanes 3:30. Ini seharusnya menjadi moto daripada semua pendeta, semua hamba Tuhan.
Ya 3:30 dikatakan, iya, iya tuh Yesus yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi saudara, kita harus hanya berusaha memuliakan Tuhan, tapi merendahkan diri kita sendiri. Kalau saya bisa berkhotbah itu karena Tuhan, bukan karena saya. Kalau saya bisa punya karunia atau menyusun khotbah itu karena Tuhan, bukan karena saya pintar dan sebagainya. Kalau saya mempertobatkan orang, bukan saya yang mempertobatkan orang, Tuhan yang mempertobatkan dia. Bagaimanapun hebatnya saya dalam berdebat ataupun memberitakan Injil ataupun memberitakan Injil melalui debat, kalau terjadi pertobatan, Tuhan yang mempertobatkan dan bukan saya. Petrus berani mengucapkan ayat 34 itu pasti karena dia tahu bahwa itu memang adalah kehendak Allah. Petrus tidak bisa menyembuhkan orang sesuka hatinya. Kalau Yesus bisa, saudara ya. Tapi kalau Petrus tidak bisa, hanya kalau kehendak Tuhan, maka dia bisa menyembuhkan orang. Ingat, Petrus dan Paulus itu masing-masing hanya membangkitkan satu orang mati. Elia dan Elisa juga cuma satu orang mati, tapi Yesus membangkitkan, kalau saya tidak salah, 4 ya. Jadi Yesus jauh lebih besar daripada mereka. Dan dia membangkitkan dengan kuasanya sendiri. Kalau semua orang yang lain membangkitkan dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kuasa mereka sendiri. Itu bedanya. Sekarang poin D, perintah untuk membereskan tempat tidur dalam ayat 34. Dimaksudkan untuk membuktikan kesembuhan orang itu betul-betul sempurna. Kita lihat Yohanes 5 ayat 8, Markus 12, dan Markus 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, bukan cuma bangun dan berjalan, tetapi suruh angkat tilamnya juga. Lalu Markus 2 ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lalu Markus 5:43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi disuruh beri makan untuk membuktikan bahwa anak itu betul-betul bangkit, betul-betul hidup kembali. Kalau tidak, bagaimana dia makan? Dia cara memberikan bukti bahwa seorang betul-betul telah sembuh, bukanlah sesuatu yang salah. Banyak orang yang mengaku telah mengalami kesembuhan ilahi, tapi tidak bisa atau tidak mau memberikan bukti kesembuhan atau dalam hal pemeriksaan secara medis dan sebagainya. Bandingkan dengan Lukas 17 ayat 14 yang nanti kita akan baca ya. Dan bahkan menganggap bahwa mencari bukti semacam itu adalah tindakan yang tidak beriman. Ini sama sekali salah. Bukti itu penting. Mungkin sudah banyak kali cerita tentang Rudi Hartono tempo hari ya. Rudi Hartono itu pada waktu sudah berhenti dari latihan dari main bulu tangkis itu dia kena masalah jantung dan dikabarkan bahwa dia itu didoakan dan disembuhkan oleh tidak tahu penyembuh siapa lah saya tidak tahu. Nah, lalu pada suatu hari itu di Ghost Gate ya, itu ada pendeta yang namanya Insinyur Arifin itu, dan Rudi Hartono itu mau memberikan kesaksian tentang kesembuhannya. Saya duduk paling depannya, karena saya datang terlambat, justru saya duduk paling depan akhirnya. Dan saya melihat dia ini kelihatan sekali kalau lemas. Tapi dia berkata, saya sudah disembuhkan, puji Tuhan. Loh kalau memang disembuhkan, cobalah skipping, latihan loncat tali atau apapun di atas gitu ya. Dan sebagainya. Atau mengangkat besi di atas dan sebagainya. Tidak ada dia lakukan itu. Dia kelihatan kalau lemas dan saya tahu ini tidak sembuh, ini omong kosong. Tapi wajarnya itu berkata karena wartawan banyak ya, karena ya, dia kan orang sangat terkenal. Wartawan banyak dan chairman-nya berkata kepada mereka, jangan ditulis bahwa Allah menyembuhkan, tulis Yesus Kristus yang menyembuhkan. Selang berapa bulan Rudi Hartono operasi jantung. Orang-orang seperti ini memalukan Tuhan, saudara. Ini penipuan dan kelihatannya hebat, tapi ini memalukan Tuhan. Dan sangat banyak orang karismatik Pentakosta model seperti itu. Saya tidak bilang semua, tapi sangat banyak. Dan ini betul-betul kurang ajar.
Harusnya dimaki-maki orang seperti itu. Dan beritakan kepada seadanya orang, mestinya orang semacam ini sesat dan mempermalukan Tuhan. Makanya kalau saya misalnya ditanya, apakah saya tanya saya itu kerjanya apa, itu sering tanya ya, kalau orang seperti itu kan kumpul dengan orang itu sering tanya apa kerjanya apa. Nah, saya bilang saya pendeta. Oh, dari mana Betani? Oh enggak, Betani itu sesat. Saya bilang seperti itu. Ngajar teologi kemamuran itu sesat. Dan saya tidak mau uh, orang menganggap Betani itu benar hanya karena dia banyak banyak jemaatnya. Saya katakan sesat dan saya tidak mau dianggap oleh orang Betani. Saya saudara, ini tidak berarti bahwa kita mempermalukan sesama saudara seiman di hadapan orang-orang kafir. Pertama, mereka bukan saudara seiman saya. Kedua, kita harus membuat orang-orang di luar Kristen tahu bahwa Kristen tidak semuanya gila seperti ini. Ajaran Kristen tidak semuanya gila seperti itu, harus kaya dan sebagainya. Juga kalau mereka tidak bisa tahu perbedaan Katolik dan Kristen, dan kita dikatakan menyembah berat, yang menyembah berat itu Katolik maupun Ortodoks, dan bukan kita. Tidak ada kota menyembah berhala. Ada salib, tapi tidak berarti kita menyembah. Sama sekali tidak pernah ada. Tapi Katolik memang menyembah berhala, meskipun mereka tidak mengakui. Jadi saudara, memberikan bukti itu penting. Jadi mestinya kalau Rudi Hartono waktu itu memang sebetulnya sembuh, dia pergi ke dokter jantung. Periksakan. Kalau dilihat dengan kateter dan ditunjukkan sudah tidak ada penyumbatan, jantungnya normal, ECG-nya semua bagus. Atau dengan cara apapun saya tidak tahu, saya bukan dokter, tapi pokoknya harus ada bukti. Tapi ternyata tidak ada bukti. Bukti yang terlihat oleh mata saya, dia kelihatan lemes dan benar. Beberapa bulan lagi masuk orang loh, dia di operasi jantung. Ini sangat-sangat mempermalukan Kristen. Saya tidak mau disebut sebagai orang Pentakosta, saya tidak mau disebut sebagai karismatik. Saya mau disebut sebagai Protestan, dan saya mau disebut sebagai Reform. Saya tidak mau disebut Katolik, saya tidak mau disebut orang dari gereja Ortodoks. Saya tidak mau disamakan dengan golongan yang saya anggap sesat. Dan Protestan pun ada yang liberal, itu sedikitnya ada separuh. Saya selalu mengatakan, saya Protestan, tapi bukan yang liberal seperti gereja ini. Semua gereja berkiblat kepada STT Jogja, STT Salatiga, STT STFT Jakarta. Itu semua liberal. Dan saya tidak mau disamakan dengan mereka. Karena saya bacakan Lukas 17 ayat 14 ini ya. Lalu yang memandang mereka berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saudara, ini orang yang sakit kusta ya. Saya tidak bacakan ayat awalnya, tapi ini jelas adalah orang sakit kusta. Kalau mau dibaca juga bisa, Lukas 17, coba kita lihat ya. Ini dia menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta ya. Hanya kembali satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Ya, yang itu adalah orang Samaria. Nah, ini ayat 14-nya. Nah, mereka bilang, Yesus guru kasihanlah kami. Lalu yang membilang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Ini mereka belum sembuh ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bahwa mereka mau pergi kepada imam. Itu membuktikan iman mereka ya. Tapi ini iman mujizat. Bukan iman yang menyelamatkan. Kecuali orang Samaria itu. Tapi iman mujizat itu menyembuhkan mereka. Di tengah jalan mereka sembuh.
Dan sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri kepada imam? Kalau saudara pada zaman itu yang menentukan apakah seorang itu sakit kusta atau tidak, dan apakah orang itu sudah sembuh dari sakit kustanya atau tidak, itu bukan dokter, tetapi imam-imam. Itu saudara bisa baca di dalam dua pasal ini karena terlalu panjang saya tidak bacakan ya. Jadi imam pasal 13 dan pasal 14 itu menunjukkan dengan jelas bahwa yang mendiagnosa ya apakah orang kena kusta atau sembuh dari kusta itu adalah imam. Jadi jangan menyuruh mereka pergi kepada imam. Yesus itu mentaati hukum Taurat. Dia mentaati hukum Taurat sampai setitik-titiknya dengan sempurna. Saya lanjutkan saudara. Poin yang kedua, kebangkitan Dorcas di dalam ayat 36 sampai 42. Pertama poin A, nama Tabita itu dalam bahasa Aramaik ya. Dan dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Karena kalau orang-orang dari kalangan Yahweisme yang laki-laki adalah orang sesat, kita mengatakan bahwa nama itu tidak bisa diterjemahkan. Di sini nama bisa diterjemahkan, saudara. Dalam bahasa Aramaik Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi ada nama yang bisa diterjemahkan. Tidak selalu orang tidak bisa terjemahkan. Memang kalau nama saya Budi Asali, saya pergi kemanapun, saya pergi ke China, ya nama saya Budi Asali. Saya pergi ke Jepang, ya nama saya Budi Asali. Saya pergi ke Amerika, nama saya Budi Asali. Saya pergi ke Australia, nama saya Budi Asali. Tidak diterjemahkan. Tapi tetap ada nama yang bisa diterjemahkan. Dan ada beberapa kali kasus dalam seperti itu dalam Alkitab. Jadi arti dari nama ini sama ya. Sebetulnya adalah semacam berusaha atau kasel. Saya tidak tahu bacanya kasel atau kasel ya. Lalu poin B saudara, dia adalah seorang murid. Ini disebutkan secara eksplisit dalam ayat yang 36. Di Yope adalah seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, mengapa orang Kristen disebut murid? Dalam ayat peninggalan ayat 38 ya, murid, ini muncul lagi kata murid ya. Cuma ini bentuk jamak ayat 38. Lidah dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang tempat kami. Mengapa orang Kristen disebut murid, saudara? Karena orang Kristen itu adalah orang yang mestinya belajar firman. Murid itu adalah orang yang belajar. Nah, tentu saja ini di sini bukan belajar sesuatu yang sekuler ya, tetapi belajar firman Tuhan. Kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara bukan murid. Jadi pada saat ini belum disebut orang Kristen ya, disebut murid atau disebut pengikut jalan Tuhan dan macam-macam sebutan yang lain, tetapi tidak ada sebutan orang Kristen. Itu nanti baru muncul dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Itu pertama kalinya orang-orang yang percaya pada Yesus disebut sebagai orang Kristen. Tapi sekarang kita belum sampai ke sana. Jadi masih disebut sebagai murid. Nah, mengapa disebut murid? Karena mereka belajar firman Tuhan. Kalau saudara tidak senang belajar firman Tuhan, saudara bukan murid. Dan itu juga berarti bahwa saudara bukan orang Kristen. Saudara, apa saudara rajin dalam belajar firman? Baik dalam mendengar firman melalui kebaktian, atau mengikuti pemahaman Alkitab, atau mengikuti kelas berbayar, atau apapun. Nggak harus dari saya, tetapi harus dari orang yang betul-betul Injil dan Alkitabiah ya. Nah, saya lanjutkan dari poin C, kehidupannya dari Tabita atau Dorcas itu ya. Pertama saudara, dia dikatakan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Kita baca 36 sekali lagi, tapi penekanannya pada bagian akhir. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Memang ini tidak ada gunanya ya, memberi sedekah kalau dia tidak, bukan merupakan seorang murid, dia tidak akan diselamatkan. Dia diselamatkan karena dia seorang murid. Ya, karena dia memang percaya Yesus dan dia belajar firman Tuhan, dia jelas dia seorang murid. Tapi sedekah dan pakai perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tapi hanya mempersoalkan pahala kita di surga nanti. Yang kedua, saudara, menolong janda-janda dalam ayat 39, bandingkan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-27.
Ayat 39 dulu ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, ia adalah seorang yang dari Tabita atau Dorcas adalah seorang yang membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Jadi ingat ya, kita tidak diselamatkan karena iman dan perbuatan baik. Kita diselamatkan karena iman saja, yang tidak setuju dengan sola fide atau only faith atau hanya iman itu bukan saudara seiman saya. Semua orang percaya yang sungguh-sungguh harus percaya sola fide, hanya iman. Katolik pada iman dan perbuatan baik mereka bukan saudara seiman saya. Ortodoks juga sama. Jadi saudara, dia membuktikan imannya. Pada waktu itu seseorang beriman, langsung satu dia selamat. Setelah itu baru dia berbuat baik. Bagaimana perbuatan baik itu bisa menyelamatkan? Perbuatan baiknya terjadi setelah dia selamat. Yang terjadi sebelum selamat itu adalah imannya. Begitu beriman langsung selamat. Setelah itu baru terjadi perbuatan baik. Sebelum dia beriman dia tidak ada perbuatan baik sama sekali, nol. Itu yang dalam doktrin Calvinis disebut sebagai total depravity atau total inability. Kebejatan total atau ketidakmampuan total. Tidak bisa berbuat baik sama sekali. Bandingkan dengan Roma 3 ayat yang ke-12. Mungkin kita bisa lihat saja ya. Roma 3:12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kurang jelas apa itu saudara? Jadi orang yang mengatakan bahwa orang non-Kristen bisa berbuat baik, suruh dia baca dan hafalkan ayat itu. Orang yang tidak percaya pada Kristus, semua tindakannya, sekalipun mungkin disebut baik oleh orang dunia, tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada satupun perbuatannya yang baik. Karena Tuhan juga melihat motivasinya. Dan orang yang di luar Kristus berbuat baik itu motivasinya pasti salah. Bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nggak tahu dia berbuat baik untuk apa. Tapi yang jelas motivasinya salah, sehingga tindakan yang baik pun menjadi dosa. Jadi saudara, beda dengan Tabita atau Dorcas ini. Dia seorang yang membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Dia juga adalah seorang yang belajar firman Tuhan dan melayani. Nah, bandingkan ini dengan kebanyakan orang Kristen, kebanyakannya. Yang pertama tidak belajar, jadi mereka bukan murid, dan juga tidak melayani. Seorang hamba itu harus melayani. Kalau saudara menyebut Yesus sebagai Tuhan, berarti saudara hamba. Hamba itu harus taat secara mutlak dan juga harus melayani. Apa maksud melayani? Sangat banyak orang Kristen tidak punya pelayanan sama sekali dan mereka merasa itu bukan apa-apa, bukan masalah. Itu masalah, ngerti? Tidak melayani sama sekali itu dosa. Sama sekali tidak punya pelayanan, kamu hidup di dalam dosa. Doa kepada Tuhan dan minta dia menunjukkan karunia apa yang sudah punya. Dan saudara harus melayani. Satu pelayanan tidak cukup. Bisa melayani lain, layani lebih banyak. Kalau saya lanjutkan dengan poin B, hanya melayani tapi tidak belajar. Ya, ada yang tidak belajar maupun tidak melayani, dua-duanya enggak. Ada yang lakukan cuma salah satu poin B dan C ini ya. Yang satu hanya melayani tapi tidak belajar, kalau poin C yang terbalik, belajar tapi tidak melayani. Saudara yang hanya melayani tapi tidak belajar, akhirnya pelayanannya jadi salah. Saya sering kali jengkel kalau main TikTok itu ya. Karena orang-orang kita tuh banyak yang sok pinter. Mereka berusaha
Mereka berdebat dengan orang Muslim, mereka sangat memalukan karena mereka tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Muslim itu. Dan juga banyak yang mengajar, tapi mengajar yang ngawur, nah karu-karuan itu sangat banyak, mayoritas yang sangat besar. Jadi maunya melayani, tapi tidak pernah belajar dengan baik. Pelayanannya jadi berantakan. Yang dilayani malah jadi rusak. Lalu poin C, hanya belajar tapi tidak melayani. Memang saudara jadi pintar kalau banyak belajar, tetapi saya pintar untuk diri saya sendiri. Sebetulnya apa yang sudah belajar itu harus dibagikan pada orang lain. Itu pelayanan. Atau jadikan dasar untuk melayani dalam hal-hal yang lain. Saya tidak tahu pelayanan apa yang menjadi karunia saudara. Dan kalau saudara cuma belajar tapi tidak mau melayani, Tuhan akan melihat orang ini diberikan firman tapi tidak digunakan. Saudara akan berhenti dalam pengertian firman Tuhan, tidak akan maju lagi. Mundur malah iya. Selama kita bisa belajar, harus tetap belajar. Saya sudah katakan saya sudah mau 70, mau jalan ke 71. Saya tidak bisa belajar seperti dulu, tapi saya tetap belajar. Sekarang banyak belajar melalui ChatGPT dan sebagainya. Dan menurut saya ChatGPT itu sangat berguna ya. Jadi cara hanya belajar tapi tidak melayani. Ini lambat atau cepat saudara akan berhenti belajar atau bahkan bisa jadi sesat. Saya lanjutkan saudara, kesalahan Dorcas ini menyebabkan bahwa ketika dia mati, pertama banyak orang yang menangisi dia, ini dalam ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Bandingkan dengan Amsal 11 ayat yang 10, saudara ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Saudara, ayat ini memang tidak mutlak ya. Dalam Amsal ada banyak ayat yang tidak bisa dimutlakan. Kalau orang benar mujur, apakah memang semua orang satu kota itu senang? Banyak orang yang menjadi iri hati, saudara. Dan bila orang fasik binasa, apakah semua orang bersuka cita? Orang yang sama-sama fasik, itu akan sedih karena segolongan dengan mereka. Ya, ya, walaupun itu mati dan wah banyak orang yang mendoakan supaya dia masuk surga dan sebagainya, sebagainya. Kalau saya tanya saya, terus terang saya senang dia mati. Dan saya yakin dia masuk neraka bukan masuk surga. Mimpi dia kalau dia ketemu 72 bidadari. Dia akan masuk neraka. Bakal ketemu 72 setan ya. Bukan 72 bidadari. Jadi memang misalnya orang yang benar itu mati ya. Pasti ada banyak yang senang juga. Orang-orang yang tidak benar akan senang. Kalau saya mati, orang-orang yang saya serang Katolik kayak Ortodoks kayak orang-orang agama lain kayak mereka akan senang sekali. Wah ini mati dan masuk neraka ini pendeta. Ya dilihat saja saya masuk neraka atau masuk surga. Nanti akhir zaman akan kelihatan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Renungan saudara, bagaimana kira-kira kalau saudara mati? Apakah orang akan senang atau orang akan susah? Ya keluarga memang akan susah, tapi orang-orang yang di luar bagaimana? Jadi kalau saudara adalah orang yang baik, berbuat baik kepada banyak orang, orang yang orang kepada siapa saudara berbuat baik pasti akan susah kalau saudara mati.
Mereka akan mengasihi saudara, mereka akan susah karena saudara mati. Tapi sebetulnya kalau orang yang mati itu orang percaya tidak perlu susah, saudara. Saudara yang justru mesti susah untuk diri saudara sendiri. Saudara masih di dunia, saudara masih menderita. Dan orang itu orang percaya dia sudah mati dan masuk surga. Dia tidak perlu saudara diperdulikan. Tidak usah disedihkan, tidak usah ditangisi. Dia sudah bahagia. Saudara makanya masih menderita. Dan poin yang kedua, orang-orang menceritakan kebaikan-kebaikannya di dalam ayat 39, tadi saya kita bacakan, tidak usah kita baca lagi ya. Renungkan saudara, ya, kalau saudara mati, perbuatan apa dari saudara yang akan dibicarakan orang? Bahwa saudara adalah orang baik yang suka menolong seperti Dorcas atau Tabitha. Bahwa saudara adalah orang yang jujur. Bahwa saudara adalah orang yang rajin yang selalu bekerja dengan giat. Bahwa saudara adalah orang yang sabar. Bahwa saudara adalah orang yang rendah hati. Atau sebaliknya bahwa saudara adalah orang yang egois, suka berdusta, suka menipu orang, malas, suka marah, suka memfitnah, sombong, kikir, pelit, tamak, dan sebagainya. Saudara dikenang pada waktu saudara mati oleh tindakan-tindakan yang saudara lakukan pada waktu saudara masih hidup. Saudara kita masuk dalam poin D, saudara ya. Dia sakit, mati, atau dimandikan dan sebagainya dalam ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ini menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah mati ya. Poin E, saudara Petrus dipanggil dalam ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Surat cerita kesembuhan tentang Eneas itu sudah tersebar dalam ayat 35 dan 38. Tetapi mengapa mereka memanggil Petrus untuk membangkitkan Dorcas? ChatGPT menganggap demikian. Kedua, untuk menyembuhkan Dorcas yang pada saat itu belum mati. Jadi saudara, ini ada pandangan yang mengatakan bahwa mungkin sekali pada waktu mereka mengutus orang untuk memanggil Petrus, Dorcas belum mati. Tetapi pada waktu Petrus sampai ke situ, Dorcasnya sudah mati. Jadi ayat 38 itu terjadi pada waktu Dorcas itu masih sakit, tapi belum mati. Tapi saya tanya pada ChatGPT, ChatGPT menolak pandangan ini karena konteksnya menunjukkan bahwa Dorcas sudah mati. Jadi kalau memang itu benar, maka nomor dua ini tentu saja salah ya. Jadi mereka memanggil karena uh, mereka memikirkan Petrus membangkitkan Dorcas. Cuma saya heran bagaimana mungkin mereka memikirkan bahwa Petrus bisa membangkitkan Dorcas sekalipun bukan Petrus tetapi Yesusnya. Karena Petrus belum pernah membangkitkan orang mati. Baru kali ini dan hanya satu kali ini saja. Lalu saudara kita masuk dalam poin F, apa yang dilakukan oleh Petrus dalam ayat 40. Ayat 40 mengatakan, tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Pertama saudara, Petrus menyuruh semua orang keluar, mungkin supaya dia bisa lebih berkonsentrasi dalam doa. Dan yang kedua, ia berlutut. Ini memang tidak berarti bahwa kita harus selalu berdoa dengan berlutut ya, tapi dia saat itu berdoa sambil berlutut. Dan yang ketiga dia berdoa, kita memang tidak harus diharuskan untuk meniru apa yang Petrus lakukan di sini ya, yaitu berdoa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Ingat bahwa Matius 10 ayat 5 sampai 10 di mana ada juga perintah untuk membangkitkan orang mati, nanti kita akan baca. Itu berlaku hanya untuk 12 murid yang diutus pada saat itu dan tidak berlaku bagi kita sekarang. Dan ingat ya, teks ini sering digunakan oleh orang muslim ya untuk menyerang kita. Matius 10 ayat 5 sampai 10, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Jadi kata mereka, Isa itu atau Yesus itu datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang non-Israel berdasarkan ayat ini. Mereka senang comot-comot ayat tanpa menghubungkan dengan ayat-ayat lain yang ada hubungannya. Dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Lanjutnya, lanjutkan dengan ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, perhatikan ini jalannya, bangkitkanlah orang mati. Memang pada waktu mereka kembali, mereka tidak menceritakan tentang mereka membangkitkan orang mati atau tidak. Tapi di sini disuruh membangkitkan orang mati, sangat mungkin ada dari mereka membangkitkan orang mati, cuma tidak diceritakan dalam Alkitab. Ya, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kamu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Nah ini kalau sekarang diterapkan, silakan saudara. Pendeta sudah pergi ke hutan belantara untuk memberitakan Injil di sana. Tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa apa-apa. Ini berlaku hanya untuk saat itu, saudara. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi hati-hati dengan teks ini ya. Ini hanya berlaku untuk saat itu, tidak berlaku untuk zaman sekarang. Bahkan Pak zamannya para rasul pun hanya berlaku pada saat itu, tidak berlaku setelah itu. Ini terbukti kan, karena pada saat itu mereka hanya boleh memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Sedangkan dalam Matius 28 ayat 19, mereka dan kita disuruh menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi dengan itu jelas bahwa ini semua sudah dianulir. Ya, jadi ini dianulir, ini firman Tuhan yang sementara untuk mereka. Jadi ini membuktikan bahwa perintah dalam Matius 10 ayat 1-15 ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau demikian, mengapa Petrus memanggilkan Dorcas? Petrus memanggilkan Dorcas bukan berdasarkan Matius 10 ayat 1-15. Dia memanggilkan Dorcas karena itu adalah kehendak Tuhan pada saat itu. Karena masih dalam poin G ya. Dorcas hidup kembali, kita lihat dalam ayat 40b sampai 41, saya baca mulai 40-nya saya. 40-41, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbalik ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kurus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 41 membuktikan bahwa dia betul-betul hidup kembali. Dalam kasus ini, dia pasti senang waktu disembuhkan. Tapi bagaimana dengan Dorcas? Dia sudah di Firdaus atau di surga, lalu harus kembali ke dunia. Apakah itu tidak membuatnya marah atau kecewa? Tidak, kalau dia percaya pertama pada kata-kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 dan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena memang ya saya tidak saya memberikan ayat ini bukan berarti bahwa saya percaya bahwa pada waktu itu surat Filipi sudah ada. Pada waktu itu surat Filipi belum ada ya. Tapi kalau prinsipnya di mata Tuhan itu pasti sudah ada prinsip seperti ini ya. Jadi seandainya pokoknya Dorcasnya percaya pada hal ini, maka dia dibangkitkan, dia tidak akan marah ya. Dan yang kedua, saudara, bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Kalau kehendak Allah dia masuk surga, mati terus dan masuk surga, maka ya itulah kehendak yang terbaik.
Nah, tapi kalau kehendak Allah dia masuk surga, kalau disuruh kembali ke dunia dibangkitkan lagi, ya itulah yang terbaik bagi dia. Saudara, akibat dari kedua mujizat ini, pertama penyembuhan orang lumpuh yang namanya Eneas, dan kedua pembangkitan Tabita atau Dorcas, gereja bertumbuh karena mujizat ini ya. Kita lihat dalam ayat 35 dan ayat 42. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik pada Tuhan. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Mujizat memang tidak bisa membuat orang bertobat atau menjadi percaya kepada Kristus ya, kalau tanpa firman Tuhan. Jelas harus ada firman Tuhan, maka mujizat itu menyertainya, baru bisa terjadi pertobatan. Hanya mujizat tidak bisa mempertobatkan. Orang itu harus mendengar Injil. Tapi adanya mujizat bisa menarik orang supaya orang itu mau mendengar Injil. Dan pada waktu dia mendengar Injil, kalau Tuhan bekerja, maka dia bisa dipertobatkan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan mujizat, tidak ada masalah, saudara ya. Kita hanya memberitakan Injil, dan tetap bisa mempertobatkan orang selama Tuhan mau bekerja. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga, Petrus ada di Yope dalam ayat 43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon. Jadi Simon Petrus dan Simon ini beda ya. Ada banyak nama yang sama dan kita mesti membedakan yang mana ya atau yang mana. Pada waktu saya permulaan menjadi Kristen saya bingung, ini Yohanes ini banyak, Yohanes Pembaptis, Yohanes saudaranya Yakobus dan sebagainya, ini Yohanes yang mana ini? Yakobus juga banyak, Maria juga banyak. Jadi nama-nama itu sangat banyak yang sama ya. Dan kita harus membedakan, ini jelas bukan Simon Petrus ya. Jadi Petrus tinggal di rumah yang seorang bernama Simon, seorang penyama kulit. Sekalipun dalam ayat 35 dan 42 dikatakan bahwa orang-orang itu berbalik pada Tuhan, percaya pada Tuhan dan sebagainya. Itu belum tentu berarti bahwa mereka betul-betul bertobat. Ingat ya, bahwa mujizat tanpa Injil tidak mungkin membawa seseorang ke dalam pertobatan yang sejati. Tetapi saudara, bagaimanapun masuknya mereka ke dalam gereja merupakan sesuatu kesempatan yang baik yang tidak akan disia-siakan oleh Petrus. Karena dia sengaja tinggal beberapa hari di Yope untuk apa? Sekalipun tidak dituliskan di sana, jelas ia memberitakan Injil atau firman Tuhan. Ia laki-laki menggunakan kesempatan dengan baik. Saudara, bagaimana saudara? Maukah saudara menggunakan kesempatan untuk membawa seorang kepada Yesus dengan memberitakan Injil kepada dia? Usahakan setiap kesempatan menginjil secara pribadi atau menggunakan traktat atau uh, mengajak dia untuk nonton kebaktian yang bersifat yang khotbahnya bersifat Injili dan sebagainya. Atau kalau dalam hal seperti saya berdebat, saya selalu memberitakan Injil melalui perdebatan. Saya tidak tahu peduli kalah atau menang dalam penginjilan. Yang penting saya bisa memberitakan Injil melalui perdebatan itu. Makanya kalau saya diajak berdebat, saya selalu tanya topiknya apa. Dan saya selalu pikirkan ini bisa nginjil atau enggak. Terakhir tahun di Tantung hasil saya debat tentang Mika 5 ayat 1. Ngapain saya berdebat tentang hal itu? Itu sudah didebatkan pada kali yang sebelumnya, pada debat yang kedua. Dan itu juga tidak terlalu banyak bisa memberitakan Injil. Kalaupun bisa ya cuma sedikit. Dan makanya saya tidak mau, saya tolak itu. Jadi saudara, belajarlah seperti Petrus. Berusaha mati-mati untuk memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sebagian firman Tuhan lagi. Dan kami melihat teladan dari Petrus yang menggunakan setiap kesempatan untuk melayani dan untuk memberitakan Injil. Sekalipun ada perbedaan antara kami dengan dia,
Dia diberikan karunia untuk melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, dan kami tidak. Tapi kami tetap bisa meniru dia di dalam menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan biarlah kami semua berusaha untuk melakukan pelayanan. Kalau ada di antara kami yang belum pernah melakukan pelayanan apapun, biarlah mereka sadar bahwa mereka sedang hidup di dalam dosa. Dan biar mereka bisa bertobat dan mulai melakukan pelayanan. Dan biarlah Tuhan arahkan kepada pelayanan yang memang sesuai dengan karunia mereka. Dan biarlah semua itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kami yang sudah melayani, mungkin ada pelayanan lagi yang lain yang bisa kami lakukan. Kiranya Engkau menunjukkan kami ke arah itu dan mengarahkan sehingga kami bisa melayani tempat yang berbeda, sehingga pelayanan kami bertambah dan kami bisa makin memuliakan Engkau. Tapi bagi orang-orang yang melayani tempat yang tidak sesuai dengan karunia-Nya, kiranya Engkau juga menyadarkan dan memindahkan orang itu ke pelayanan yang benar. Tapi pelayanan pemberitaan Injil diharuskan untuk semua orang Kristen. Yang punya karunia khotbah bisa menginjil melalui khotbah, yang punya karunia debat bisa menginjil melalui perdebatan, tapi semua harus memberitakan Injil. Tuhan tolong kami dalam memberitakan Injil, tolong kami belajar untuk memberitakan Injil, dan tolong kami mempraktekkan apa yang kami pelajari, supaya kami betul-betul bisa membawa banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin.